ini kenapa? Apakah ini dia kok nangis terus? Apakah pendaki-pendaki yang pengen gimana pengen cerita atau gitu? Nah di situ gua buka obrolan sedikit, gua mencoba berinteraksi lah sama sosok makhluk itu. Iya, ya, sebisa-bisa gua lah bang lah. Bismillahirrahmanirrahim kata gua teh. Gua sambil peluk si babanya, tek. Hei kata gua teh, kenapa nangis terus? Kunaon ceurik wae kata gua teh. Kenapa nangis terus? Cerita tuh kata gua teh. Jangan nangis terus. Pan saya sama temen-temen nggak tahu pengennya apa, ini nangis terus. Ini siapa kata gue teh. Lu nanya ke Babai? Iya. Sambil lu nggak sadar Bang? kagak bang. Sambil mukanya benar-benar pucet dia. Gua buka obrolan, kenapa ngomong, apakah pengen kita doain semoga yang ada di sini semoga tenang kata gue teh. Nah di situ dia mulai ngebalik meluk gua sambil ngebisik kayak gini bang. Aing nempo bapak sia, aing nempo bapak aing. Kalau bahasa Indonesianya itu, gua lihat bapak gua. Kata si baba itu, gua belum tahu bang tuh bahwa si baba itu anak yatim lah, udah nggak punya bapak. Gua nggak tahu sama sekali. Pemikiran gua, ini bapak siapa? Iya. Yang dia bilang itu ini bapak siapa? Ya udahlah, gua tanya dong. Emang bapaknya namanya siapa? Dia bilang sambil matanya ke atas bang, yang hitamnya itu, wah serem lah bang lah. Gila sambil dia meluk gua. Dibilang tuh nama bapaknya, namanya Ami katanya. Emang bin siapa? Iya. Dia gidek sampai dari matanya ke atas sambil gini aja dia. Wah kata gue teh. Gak lama ada pendaki 5 orang. Karena gua teriak minta tolong, dia ngedenger. Gak tahu si Sanoy udah sampai bawah, dia minta pertolongan. Mungkin itu pertolongannya yang 5 orang itu. Nyampe lah dia ke gua sama si Babai. Dia bawa minum, gua kasih minum semuanya. Si Babai itu masih dalam kemasukan. Belum sadar. Udah gua minum, si Babai gimana caranya? Ini orang harus minum, harus sadar biar tenang lah gitu lah, mudah-mudahan. Begitu datang 5 pendaki. Bang, gua minta ikhlasnya ya, kata gua teh. Ini mau pengen kita doa bersama di sini. Semoga yang ada di dalam orang ini, semoga dia tenang di alam sana. Udah, gua udah minta tolong ke 5 pendaki itu. Udahlah, mulai gua di situ bang. Kalau bahasa Sunda itu tawasulan lah gitulah, doa bersama. Ya udah, Ami bin Fulan Al-Fatihah. Wah itu bener, baca Al-Fatihah bener-bener sedih banget, aneh. Kenapa? Jadi dia ngasih ke aura gua itu sedih banget. Ini kenapa ini sedihnya? Gua nggak tahu bahwa dia anak yatim, nggak punya bapak. Ya, udah gitu, gua baca Al-Fatihah sambil Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim sampai benar-benar gua sedih banget lah dari hati itu. Udah Al-Fatihah itu udah selesai lah Al-Fatihah, tek. Gua bilang gini ke si Babai. Kita udah doain di situ ya. Semoga tenang di alam sana. Ini saya bawa orang ini dari atas ke bawah susah banget. Tolong ya, jangan nyusahin lagi. Bila mana kalau kita sompral atau gimana mau dimaafkan, tek, sadarlah dia. Langsung sadar si Babai ini. Pingsan, sadar tapi pingsan. Ya, udahlah. Gimana caranya nih? Ini orang pingsan. Kita dibawa lagi dong, terus sampai ke bawah, kita jalan sampai gua bawa gendong dia sampai jatuh lagi lah. Wah, gila itu mah, sampai kakinya udah bener-bener pingsan, nggak bisa jadi gini jalannya. Ngituin kakinya lemes ya. Kecerita sekitaran 15 menit dia sadar. Bye, sadar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Sadar nih orang nih. Udah, kita turun bareng-bareng, kita bantuin dia dalam keadaan konsentrasinya terganggu juga karena udah bener-bener
baru sadar dari yang itu. Iya. Kita turun sekitaran setengah jam, kita nyampe lah di Leweng Awi. Tempat lu buka tenda. Iya, tempat gua buka tenda itu bang. Di situ udah banyak yang nyambut lah, yang nyambut kita, teman-teman yang 11 orang itu yang nggak ikut summit. Iya. Udah gitu turun, kita udah nyampe Leweng Awi. Gua gelar matras biar bahan dulu lah sedikit, biar agak tenang gitu, tenang. Gua kasih kopi, gua kasih teh manis sampai Seneca, sampai dia tidurin dulu tenang. Si Marlina belum sampai tuh bang tuh. Si Marlina itu sama si Abah belum nyampe dia karena dipisah. Iya. Ya, udah gitu. Si Sanoy yang pertama, inget gak bang? Pas pertama gua nyuruh dia turun duluan. Iya. Ya, ternyata dia ada dalam keadaan jongkok gini. Nah, gua tanya dong. Hei, Noy. Gua sama si Urip, Noy. Diem aja dong dia. Udah disautin sampai digini-giniin badannya. Tetep gini aja terus. Gua penasaran dong. Kenapa ini diem aja ini? Pas gua angkat kepalanya, matanya ke atas lagi bang. Wah, kata gua teh, kemasukan lagi nih. Baru juga tadi 2 orang ini keluar masuk, ternyata masuk lagi ke si Sanoy. Tapi kayak yang macan gitu bang. Sampai gua sekarang mah udah bekasnya udah nggak ada lah. Sampai kayak yang dicakar kucing 3. Gua angkat kepalanya si Sanoy, tok matanya ke atas lagi sambil ngegerung. Jadi tangan dia gini bang ke gua, gini terus. Astagfirullahaladzim. Memang gua ada, wah ini mah macan nih kata gua teh. Gua mencoba berinteraksi lagi seperti si Babai waktu di sana. Gua mencoba interaksi tapi dia nggak ngomong apa-apa. Gerung sampai gini ke gua, gerung. Wah, astagfirullahaladzim macan. Gua udah kesel dong di situ, ditambah si Marlina sama si Babai itu masuk keluar sampai 3 kali. Berhentinya pas gua bacain Al-Fatihah. Udah gitu masuk si Sanoy, gua buka omongan. Ini saha? Ini siapa? Nah gitu. Kok dia nggak ngomong apa-apa bang? Gua bingung dong. Wah ini nggak ngomong apa-apa. Gua tenangin. Maksudnya gua pengen nyembuhin orang, tapi gimana caranya? Gua tenang dulu. Iya. Kalau guanya panik, tambah panik, gak bakalan selesai. Kalau tambah panik. Udah gitu, udah sampai ngegerung dia, sampai di gini dia ke gua. Wah, ya. Udah, gua kesel dong di situ. Dia nggak bilang apa-apa. Gua udah mulai kesel. Iya teh saha? Aing teh capek, kata gua teh ke yang itu, yang macan itu. Aing teh capek, mawa jelema di luhur ka handap, asup keluar. Aing teh capek mawa jelema di luhur ka handap. Tapi kunaon asup deui? Jadi translate-nya, gua itu capek bawa orang dari atas, dari puncak Pajar Kencana, masuk keluar si Babai sama si Marlina, masuk keluar. Gua teh capek. Gua teh pribumi di sini, kata gua bilang sama itu. Gua udah mulai kesel bang. Itu auranya panas banget. Pas gua deketin dia, gerah. Guanya gerah, panas banget. Wah ini mah udah bener-bener negatif nih, kata gua teh yang masuk ke sini nih. Gua udah mulai gitu, udah mulai kesel. Gua teh pribumi di sini. Gua teh orang sini. Gua teh asli Sunda. Darah gua Sunda. Gua bukan orang jauh. Kenapa ini? Gerung. Wah, kata gua sampai gini bang. Gua pulang-pulang ada bekas cakarannya 3. Iya, merah lagi sampai berdarah gua itu. Udah gitu, gua pegangin sama 3 orang. Blok, pegangin. Bacain gua ayat kursi sama kayak si Babai sama si Marlina gitu dari kupingnya. Allah. Wah, dia berontak. Wah. Pegangin sampai dia keadaan tidur, sampai dia ngangkat bang sekitaran setengah meter lah. Udah nggak sampai dipegangin lagi. Awas, pegangin. Kata dia,
Gue bacain ayat kursi dari kupingnya, Allah la ilaha illallah hayyul qayyum, panas. Kata dia teh, wah, pegangin. Dia mulai berontak, suara dia makin kenceng. Gua kencengin dulu, kencengin lagi ayat kursinya. Udah gitu, tek, pingsan. Si Sanoy itu udah pingsan gitu, ya udahlah. Udah pingsan, udah bener-bener sadar, tapi tatapannya masih kosong, masih bingung. Ini kenapa itu? Ini kenapa? Udah gitu, udah si Sanoy sadar. Gak lama si Marlina datang sama si Abah. Ternyata udah mulai tenang lah di situ. Makan, si Marlina, si Babay sama si Sanoy makan. Ayo makan bareng kita makan dulu. Makan nasi goreng yang udah disiapin, yang gak samit itu bang. Yang gak samit dia masak. Ya, makanlah kita, makan. Udah makan, udah beres. Gua bilang tuh yang punya open trip itu si Urip, kita mau turun sekarang atau mau turun besok. Gue pemikirannya kalau turun sekarang keadaan kondisi anak-anak drop banget lah. Iya. Iya, kecapean, ditambah gue juga benar-benar capek. Gue tanya ke si Urip itu yang punya open trip itu, gimana nih? Kita mau turun besok atau mau turun sekarang? Itu posisi udah jam 4. Jam 4 sore. Oh, sore. Ya. Udah jam 4 sore gitu. Kita mau turun apa besok? Udah, kita turun. Packing lah itu. Orang-orang. Ini punya siapa? Ini punya siapa? Ini nesting punya siapa? Ini yang punya siapa? Ini matas punya siapa? Udah, gimana caranya? Kita turun sekarang. Packing, langsung masukin semuanya. Jangan tanya ini punya siapa, masukin. Ntar kita di BC packing ulang. Kita niatnya kayak gitu. Jika cerita, udahlah packing. Kita turun jam 4 lewat. Gue tanya dulu dong sama si Sanoy. Emang dia yang punya open trip? Dia emang sering ke situ? Iya, karena gue sama Perdana jadi nggak tahu wilayah situ gimana treknya. Kita nyampe gak nih ke bawah jam 6 maghrib? Gue ngerinya ke maghriban. Ke maghriban aja. Ternyata gue ke maghriban di jalan. Malam. Iya. Udah, kita berdoa sebelum kita melakukan perjalanan pulang. Kita berdoa dulu, semoga tidak terjadi hal yang apa-apa lagi. Berdoa selesai, kita jalan, biasalah bercanda. Gini si Babay juga udah mulai bisa ngomong tapi masih bingung. Dia masih blank. Iya, dia masih blank. Itu pas setelah itu apa yang lo rasain, Bay? Jadi bingung bang. Ini anak-anak pada ngomong, minta apa sih, ngomong apaan sih Den? Bete pengen cerita sama si Babay yang udah dia kemasukan itu, tapi teman-teman gua tahan, jangan cerita di sini, iya. Nanti aja di base camp. Dan lu bingung tuh, Bay? Iya bingung bang. Gua kenapa sih gitu? Iya. Oh. Diomongin terus di track. Terus. Sekarang lu sampai itu lu nggak tahu? Kagak tahu bang. Kalau lu tuh kemasukan? Iya. Oh. Yang lu inget itu almarhum bokap lu? Iya. Dan itu nyata banget ya? Nyata bang. Gimana tuh? Jadi gue kan lihat Iya. ngedadahin. Dadahin lu gini? Iya. Oh. Terus apa sih nyuruh sini. Nyuruh lu nyamperin lu? Iya. Udah lama banget bang. Gue ditinggalin sama bapak. Iya. Untungnya dia ngikutin kita, masih untung lah. Bukan nyamperin almarhum bokap. Iya, untungnya. Iya. Dia bilang ke gua ini lagi di hutan. Iya. Kok ada bapak gua? Dia cerita gitu ke gua pas di bawah. Dia sampai nangis lah itu mah. Udah sampai ke bawah. Terus kita perjalanan turun. Biasalah kita canda-canda biar ngilangin kestresan yang tadi itu. Gua udah mulai agak fit lagi, badan udah mulai, hati udah tenang lagi, pikiran udah tenang lagi. Sampai ke Haji Solomon jam 4:30. Udah istirahat dulu sebentar, kita turun lagi ke Pinus yang tandanya tandus itu bang. Yang tandus itu jam 5 lewat. Gua nanya dong, kita mau nunggu maghrib di sini apa mau terus? Kalau kita terus, ntar kita ke maghriban bawah. Ya udah, ada tuh salah satu grupan gua juga. Ya udah, kita nunggu maghrib di sini aja. Kita
mie dulu, makan dulu, ngerokok dulu, ngopi dulu. Udah gitu, ya udah deh, kita turun. Jam 5:15. Gua turun terus. Sampailah kita ke pos 2 jam 5:30. Iya, udah mulai gelap. Tambah hujan rincik-rincik. Gimana sih rincik-rincik kecil gitu? Sedikit hujan rincik-rincik itu. Gua di pos 2. Karena kita kekurangan headlamp, 11 orang itu gua dibantu headlamp juga pakai HP. Penerangannya dibantu, gua pakai HP yang headlamp sekitaran ada 4 orang lah, 4 headlamp lah sama gua yang HP itu ya. Jadi headlamp itu center ya, Sob? Datanglah yang tektok, duk. Yang 2 orang itu? Bukan, yang tektok, yang itu beda lagi tektok. Bawa headlamp, komplit dia, bener-bener terang banget lah. Kita ngikutin, ternyata cepet banget ya bang turunnya. Ya namanya tektok cowok semua kan, kita mah ada ceweknya. Maksudnya kasihan, kita sih bisa aja cepet ngikutin dia. Tapi kasihan si cewek. Iya gitu, emang resiko lah bawa cewek mah gitu, harus bener-bener kita merhatiin lah. Mau ke pos 1. Ternyata sebelum pos 1, tek, azan maghrib. Nah, itu yang bener-bener alam itu bener-bener kayak yang semerawut lah. Sampai udah hujan rincik-rincik, udah gelap, udah gitu maghrib, break, maghrib. Tek, diem kita lah semua, break, sampai merinding gue bang. break, diem lah. Gua paling belakang, gua lihat ke belakang, ada cahaya itu bang. Anehnya itu cahaya putih banget. Dari jarak jauh lah, sekitaran ada 500 meter lebih malah. Gua lihat itu cahaya bener-bener putih, aneh kayak lampu sorot gitulah. Gua liatin tapinya bukan orang. Itu kok terang banget di situ, kata gua teh. Udahlah, gua berpikir positif. Ya udahlah, itu mungkin orang lah, kata gua teh. Udah gua diem di situ. Itu yang salahnya lagi, azan maghrib belum selesai, masih kedengeran lah. Kan soalnya kan udah mulai rendah lah gitu, pasti suara azan pasti kedengeran lah. Azan masih berkumandang. Nah, itu ada satu orang bilang gini, ayo kita turun yuk, buru-buru yuk, katanya. Itu yang bikin salah. Kita ngetrek, maghrib masih suara azan. Iya, itu. Wah, kata-kata. Semoga nggak terjadi apa-apalah. Azan juga belum beres, kenapa kita maju lagi? Gue pengen nahan tapi gue sendiri. Kata gue teh, nunggu maghrib dulu, bentar, kata gue teh. Azan berapa lama sih? Cuman paling 2 menit, 5 menit lah. Kita udah break dulu, udah kita lama ini, ditambah hujan, ditambah yang bawa mantelnya sedikit gitu. Tambah ceweknya udah mulai benar-benar panik, udah gitu turun ke pos 1. Nyampe lah ke pos 1 jam 7 lewat. Nah kan ceweknya si Marlina sama si Silpi namanya itu. Kan di pos 1 itu ada pohon gede sebelah kiri, kalau arah kita turun ada pohon gede sebelah kanan. Kita itu ngelewatin itu. Nah kalau orang lain, kalau grupan gua ada di sebelah kiri, si Silpi duduk sendiri. Iya, kata gue teh, wah duduk sendiri nih. Gue datang, tek turun. Wah, si Silpi sendiri nih, kata gue teh. Gue samperin dong. Hei, jangan ngelamun, woi, istighfar, jangan ngelamun. Kata gue teh, di pos 1 itu tuh, dia sendiri, gue temenin. Jadi temen nyenterin ke pohon gede itu, ternyata ada temen yang lagi istirahat di situ. Disenterin, bener muka temen, tapi itu senternya melebar ke kanan, seret. Gue lihat mukanya hancur banget. Iya, kata gue, astagfirullahaladzim. Udahlah. Gue lihat sambil buang muka lagi lah. Udahlah. Kirain gue doang yang lihat, ternyata si Silpi juga lihat. Wah, udah dong di situ mulai teriak. Astagfirullahaladzim, itu serem. Si Silpi ngomong gitu? Iya, serem bang, tolongin gua bang, tolongin.
Udah jangan diliatin, udah jangan diliatin, udah jangan diliatin. Udah dia berontak lah si Silpinya. Itu ngeliatin terus, gua takut. Udah jangan diliatin. Dalam hati gua juga lihat, tapi gua diem. Si Silpi, udah dibantu sama orang. Tenang, sampai dipijitin kakinya, tenang. Pijitin kepalanya, tenang. Langsung di situ. Gimana caranya kita turun sekarang? Apapun yang terjadi kita harus turun. Udah gitu, si Silpi sambil teriak, itu mukanya serem, hancur katanya. Wah, kata gue udah jangan liatin. Ditutup pakai jaket, terus jaket yang ada cuploknya itu bang ditutupi sampai mata. Dia sampai dia pegang tangan gua si Silpi itu. Udahlah turun sekitaran jam 7:30. Udah azan isya lah, udah beres turun. Nah di perjalanan si Silpi jatuh, jadi kayak yang dilengkas, di sliding, jatuh lagi dia. Udah gitu bangun lagi. Gua capek bang, pengen istirahat. Gimana caranya kita harus turun? Ntar aja, bentar lagi kok kita nyampe ke Petilasan. Emang tujuan kita nyampe ke Petilasan dulu lah. Iya. Tapinya jauh bang, Jauh ya. bener-bener jauh. Kayak gimana ya? Dari pos 1 tuh ke Petilasan kayak di belok-belokin. Kayak puter-puterin. Iya, bener-bener jauh. Jauh banget. Pas naik makan deket tuh. Pas turun bener-bener jauh. Si Marina juga ngalamin. Iya, dan dia ngerasa ini jauh kapan nyampenya. Nah betul. Maksudnya dia juga ngalamin kayak si Selfie, tapinya di pos 1 dia ininya apa sih? Di ini. Gigit. Bukan digigit, di Tepak di ini nih. gini. Iya, disentil. Disentil bang. Terus nyalahin ke temen. Katanya jahil banget sih. Padahal kan bukan. Temen tuh udah bilang demi Allah bukan gue katanya. Terus udahlah di situ positif kali ya. Lanjut turun. Si Selfie sama Dendi nih. Gua udah duluan bang, dia di belakang. Maksudnya si Silpi itu udah bener-bener gimana sih? Udah bener-bener ketakutan banget, dia udah parno banget lah. Gua mencoba tenang. Jadi itu emang agak renggang. Gua sama si Silpi duluan, dia si Babai, si Marlina, si Abah di belakang. Gua cuma di depan ada tiga orang lah sama orang Jakarta itu penunjuk jalan ceritanya. Dia udah sering ke situ tapi belum sampai ke puncak kata dia, kata si orang Jakarta itu yang ikut open trip. Ya udah gua turun sama si Silpi. Anehnya itu, awas bang, di sebelah kiri serem, hitam, gede, kata dia. Gue penasaran dong, maksudnya gue penasaran juga, nggak terlalu frontal lah. Gue senterin, itu mah bener-bener hitam, bulat, gede. Itu nggak kelihatan tangannya, nggak kelihatan kakinya, kayak pohon, tapi hitam, tinggi banget sampai gue ke atas juga. Astagfirullahaladzim. Udah jangan diliatin. Gua gini lagi, udah jangan diliatin. Hiraukan. Gua takut bang, Turun. Berhenti sekitaran 10 detik, 15 detik, gini dia. Ada yang Gini narik. si Silpi. anak kecil. Ada yang narik, anak kecil. Ih, apaan sih? Kata si Silpi. Apaan? Itu bang, anak kecil ngikutin gua terus dari atas. Dan pas kejadian itu, gue juga lihat bang. Lihatnya bukan anak kecil, kuntilanak merah. Oh, yang narik gitu. Bukan, apa sih? Samping gue. Oh, samping lu. Iya, terbang dia. Gue langsung gini, langsung nunduk. Aduh kata gue teh, makin malam, makin gak beres. Iya. Si Marlina kakinya ada yang megangin. Si Selfie bajunya ditarik-tarik. Bahkan dia ditarik juga gue ngeliat, apa sih gini juga ke belakang. Oh, tapi lu nggak ngeliat kecilnya? Kagak. Cuma begini aja. Iya. Iya, jadi gini gitu ya Pak. Nah, gitu ditarik-tarik. Hus. Ih, apaan sih? Jangan tarik-tarik baju gua, kata si Silpi itu. Udah. Hus, kata gua teh. Hus, jangan ganggu. Kata gua. Udah lah. Di situ. Wah, di belakang
gua duluan bertiga itu di belakang. Wah, rame banget itu di belakang. Si Marlina jatuh sampai teriak ya, Bay. Sampai si Marlina teriak juga. Gue bingung dong, Bang, di situ. Si Silpi juga belum masih keadaan parno kayak gini. Masa gua tinggalin sih? Iya. Ya udahlah, gua urusin satu-satu lah. Si Silpi itu takutnya gua tinggalin, takutnya si anak kecil yang tadi yang narik-narik itu takut ketarik. Maksud gua gitu. Nah, itu si Marlina itu gimana? Jadi si Marlina untungnya dipegangin, Bang. Jadi gimana ya dia tuh? Kakinya apa sih? Ada yang nahan. Berhentilah, harus duduklah. Ada yang ngajak main gitu ke dia teh. Tapi semaksimal mungkin sama kita-kita yang megangin terus diajak jalan. Terus mau digendong juga gak mau, terus diajak jalan terus sampai apa sih kanan kiri, Bang, penuh, Bang, bener-bener Penuh makhluk serem. yang gangguin lu semua. Iya. Dari anak kecil, kuntilanak merah. Nah, sampai genderuwo yang bulat itu. Yang bulat itu. Terus akhirnya lu sampai Keramat itu jam berapa itu? Belum, masih perjalanan. Pokoknya- panjang banget itu. pokoknya jauh, Bang, Jauh. bener-bener jauh. Gue turun dari jam 4 sore di Lewung Awi sampai ke Petilasan jam 11 malam. Gila, itu berapa jam, Bang? Di Normalnya 4 jam. 4 jam ya. Kalau secara normal tapi santai. Iya, iya. Itu sampai 4 jam, 6 jam, 7 jam lah. Iya, iya. Dari Lewung Awi ke Petilasan, buset. Itu mah jalan udah kayak apaan bola. Udah bener-bener gelap, headlamp kurang. Iya, udah gelap banget. Iya. Akhirnya Ada- sampai Petilasan jam berapa tuh? jam Udah. 11-an. Jam 11-an ya. Iya. Udah si Silpi gua gini sampai ada yang bawa keril 3. Udah bener-bener gimana sih? Gua teriak ke belakang, "Woi, gimana caranya kita turun nih? Kita harus keluar nih dari sini nih. Kita harus sampai Petilasan dulu lah. Gimana caranya kita turun? Entah itu digendong, entah itu diseret. Gimana caranya kita harus turun?" Itu yang ngomong panitianya. Gua yang si Silpi itu gimana caranya? Ya udah kita rapatkan barisan. Jangan sampai ada itu, kita rapat. Terus si Silpi, "Bang, awas, Bang, itu, Bang, putih-putih sebelah kanan lagi." Gua senterin lagi. Itu mah cuman sekelebat doang sih. Udah tenang, pokoknya lu sama gua tenang. Iya. Kalau dia takut, gua takut, percuma. Iya. Nggak harus, gua juga sama takut, tapi gua tenangkan diri lah. Iya. Gimana caranya dia takut, gua bisa slowin dia, biar tenangin dia. "Bang, itu, Bang, awas, Bang, putih-putih, Bang. Astagfirullahaladzim, Bang, itu serem amat, Bang, astagfirullahaladzim." Wah, udah tenang, kata gua, tenang, kita nggak santai. Wah, si Marlina sama dia di belakang gua udah berontak banget lah, udah sampai gua kayak gitu. Udah bener-bener gimana ya? Berapa sih tangan kanan kiri dipegang, Bang. Iya. Dipegang, dituyun terus. Kakinya gimana ya? Gini, Bang, kakinya tuh. Gini Jadi terus. udah diseret kakinya, Iya, keseret sama kita. udah. Gimana ya? Dari si kakinya juga ada yang nahan katanya. Oh, ada yang megangin. Iya, ada yang megangin dua-duanya. Terus saya jalan terus, udah mau hujan kan? Udah hujan sih itu Hujan. kondisinya. Sampai kan ke Petilasan hujan gede. Rame kan di situ, rame. Oh, udah rame di sini. Iya, udah rame. Ada itu sebelum kita ke Petilasan, satu orang dulu, "Tolong dong ke Petilasan dulu." Satu orang. "Ini kita kesusahan nih. Tolong, minta tolong." Ada yang ke Petilasan, satu orang, "Tolong." Adalah nyamperin sekitar 2 orang lah. Itu pendaki atau orang lagi ziarah? Yang di situ. Mungkin ada beberapa orang yang jarah juga. Iya. Ada yang berapa pendaki emang benar-benar hujan deras sampai situ. Sebelum Petilasan, si Marlina udah ada yang bawa keril 3, si Marlina mah udah jalan juga udah nggak bisa, kakinya udah nggak bisa napak sampai diseret sama si Babai sama orang sama teman-teman. Terus sampai ke Petilasan, orang dateng, si Marlina dibawa lah. Si Silpi terus sambil pegangin tangan gua terus. Masih ada tuh, Bang. Maksudnya Anak kecilnya. ini Masih ada. naik-naik ini. Nah, ngikutin sampai Petilasan. Kita nyampe lah ke Petilasan. Sampai ke Petilasan, kita diem, gua minta tolong. Yang
sesepuh di situlah, ya maksudnya yang ngurusin petilasan itu. Bah, tolongin, ini teman saya ini, tolongin, mana sini, ditidurin lah si Marlina sama si Silpi mah tetap duduk tapi tatapannya tetap kosong dia. Udah gitu si Marlina diri di jampe lah gitu gini, itu si Marlina wah ngamuk lagi, Berontak dia bang. berontak lagi, wah kata gue astagfirullahaladzim, udahlah di situ gue hati udah mulai tenang di petilasan itu. Udah pertama karena kita udah banyak orang-orang yang bisa juga ngatasin semuanya gitu, udah mulai tenang lah. Si Marlina sampai dipegangin 3 orang itu, pegangin sampai teriak-teriak, sampai dia tidur juga, sampai ngangkat juga, dia sampai dipegangin lagi kakinya, tangannya, pegangin. Dijampe lah, tek pingsan. Udah, pindahin lah ke musola katanya. Pan ada di belakang petilasan itu ada musola kecil lah, gubuk kayak gitulah musola. Tempat ngaji itu bang. Tempat ngaji ya. Iya. Dan tempat air wudhu juga kan. Iya. Kayak bocoran air. Nah, udah sampai ke sana, kaki tangan udah entah gimana kotor banget lah. Iya. Kita bersihin dulu, itu soalnya tempat sholat, udah kita bersihin dulu. Kita si Marlina dalam keadaan kurang sadar, kita lapin dulu sama teman-teman semuanya, gua juga dilapin. Marlina sadar, si Babai udah mulai sadar juga, udah mulai bisa diajak komunikasi. Di situ gua buka omongan lah ke si Babai. Temen gue kekeh, si Marlina udah sadar, gue mulai buka obrolan dong sama si Babai. Bay, sini, gue pengen ngobrol. Dia lagi diem bang, lagi diem di luar, lagi diem terus yang di situ bilang, tuh anak kecilnya udah lari katanya. Anak kecil udah lari. Iya, udah lari. Yang si Marlina itu. Yang si Selfie. Iya. Iya tuh anak kecilnya udah lari katanya. Nah gue dipanggil, Bay dipanggil sama Dendi suruh ke dalam, ke dalam. Gue tuh ada apa Den? Dia ngomong gitu katanya. Nah, gue ngomong buka obrolan ke dia, tetap temen gue nggak boleh ngomong di sini, ntar aja dibawa di base camp. Kalau di Patilasan ke base camp masih jauh bang, Masih jauh. sekitar setengah jam lebih lah Iya. ke base camp Naik itu. 1 jam. Iya. Terus udah gitu kita di ngobrol, gua ngomong ke si Babai, Bay sini gua ingin ngomong. Emang bapak kemana? Kata gua. Pan dia kemasukan lihat bapaknya di atas. Iya. Gua nanya dong. Emang bapaknya kemana, Bay? Nangis dia langsung sambil meluk gua si Babai itu. Nangis kata gue, tenang, sabar ya Allah, sabar. Gue nangis, bener-bener nangis. Emang kemana bapaknya udah meninggal? Astagfirullahaladzim. Gue nggak tahu, gue tahu bahwa bapaknya udah meninggal itu di situ. Dia cerita sama gue. Gue nangis, gue. Udah, alhamdulillah. Gue sama teman-teman udah ngedoain bapak lu. Semoga bapak lu tenang di alam sana. Kata gue, udah jangan nangis, jangan disesalin. Pokoknya lu pulang dari sini kalau bisa ziarah atau kalau setiap lu sholat harus berdoa gitu. Gua kasih masukan lah ke dia lah. Gini. Dia nangis. Gua ceritain semuanya tuh dari petilasan juga. Makasih Din ya, udah nolongin gini, udah. Jangan kita pokoknya itu mah tadi cerita mah udah lupain aja. Mana sih? Jadi pembelajaran aja bagi kita lah. Nah gitu. Datang si Maksi. Si Maksi itu, tim si Maksi. Iya. Datang, kenapa? Gini. Gue pengennya itu ada yang ngejemput gue ke atas bang. Gue itu bener-bener kesusahan banget lah bawa orang ini. Kenapa? Ternyata dia udah ada, kan ada tuh pendaki yang mau turun. Bang, tolong bilangin di atas lagi ada yang banyak kesurupan, kata gue teh. Tolong bilangin ke pos si Maksi. Iya. Bahwa gue itu butuh pertolongan. Ya bang, ntar gue bilangin. Ya udah, begitu. Ternyata si Maksinya nyampe ke Patilasan itu, dia bilang ini kenapa? Emang ada laporan sih ke si Maksi bahwa di sana itu ada yang kesurupan. Itu kata gue itu di dalam hati gue itu temen gue, kenapa lu nggak ke atas gitu? Gue tuh lagi kesusahan, gue nggak bilang langsung, takut tersinggung lah.
Ya. Dan ini gila sih ceritanya ini sob, bener-bener barbar ya karena kejadiannya sampai ayah ketemu almarhum ayah gitu kan. Dan lu seneng nggak pas gitu walaupun ya itu berbentuk korin atau apa gitu ya. Seneng Yang pasti itu bukan almarhum ayah lu kan, hanya sosok makhluk yang menyerupai gitu kan. Ya, betul. Karena kan ya setelah meninggal kan udah di atasnya Iya. gitu. Dan lu seneng gak sih? Seneng banget bang. Seneng ya walaupun hanya sekedar bayangan atau khayalan ya. 2 kali gue bang. Pertama dalam mimpi. Kedua itu Iya. ngelihat. Mantap. Sama, kita sama-sama anak gak punya bapak anak. Gue cuma bisa ngasih pesan kayak gini lah buat orang pendaki-pendaki, Iya. tolong dijaga ucapannya, atau ada kuburan atau petilasan gitu, biasakan untuk baca assalamualaikum dulu, Iya, kita permisi dulu lah. Iya. Itu harus dibiasakan bang, benar-benar harus Dan dibiasakan. mungkin bahasa di kota atau sehari-hari, maaf ya yang biasa ngomong bangsat, anjing, atau apa, bedain lah. tolonglah di gunung ya. Iya. Karena ya itu bahasa kasar sih ya. Kalau bisa sehari-hari jangan kata-kata itu sih. Iya, kalau bisa mah gitu Kalau lah. bisa, bukannya kita so baik. Iya. Ya emang itu kata-kata kurang bagus. Iya. Anjing kan kagak enak. Iya. Gue monyet bukan anjing. Thank you banget ini Bang Dendi sama Bang Babay udah datang ke kita nih, udah berbagi kita ke teman-teman semua, dan semoga kita ambil segi positifnya ya Bang ya. Iya. Jadi dari cerita Bang Dendi sama Bang Babay ini kita ambillah positifnya dan bagaimana cara menangani ketika nanti lu mendaki gunung menghadapi situasi seperti ini nih. Yang penting tenang dulu ya Bang ya. Iya, betul. Yang penting Bisa tenang kontrol. dulu. Kontrolin diri dulu sebelum kita ngebantuin orang lain, kita harus benar-benar ngontrol Iya. badan dulu. Gimana caranya kita tenang, Iya. jangan panik. Jangan panik, bawa di hati deg-degan. Iya, tetap bang. Pasti itu. Apalagi tengah hutan ya. Oh, iya. Gerimis. Gerimis. Itu yang gerimis itu bikin syahdu. Iya bang, bener. Asli. Udah makan pas ngelihat anjir kuntilanak merah itu bang. Di samping itu ya. Iya. Alhamdulillah bang lah, gua bisa kesini sampai gua masih sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya gua nggak sampai di sana gitu, bisa balik dengan sehat, dengan selamat gitu. Alhamdulillah banget gua Karena lu masih tadi sempat tersesat juga nih. sampai tersesat hampir sekitar 2 jam kurang lebih lah. Gua sampai bingung gitu. Gimana ya? Gue juga makasih bang sama yang di sono di Gunung Salak. Kalau misalnya gue nggak ngikutin Dendi sama teman-teman gue, nggak tahu bang gue Nggak Ya, tahu ya. gimana alhamdulillah. sekarang. Kita masih diberi keselamatan lah, masih kalau bahasa Sunda itu tangtayungan bang. Artinya. Itu masih beruntung, kita itu masih beruntung gitu. Itulah hebatnya orang Indonesia. Jatuh aja masih untung lu nggak kenapa-napa. Padahal udah jatuh gitu. Untung lu nggak bungsut, malah lu berdarah di sini. Ya. Betul, Bang, Untungnya itu, Bang. itulah, Indonesia tuh nggak pernah miskin, untung terus. Oke sob, mungkin cukup sekian nih kita pengalaman horor yang dialami sama Bang Dendi dan Bang Babay ini. Kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya, karena sebuah perjalanan adalah sebuah cerita dan pengalaman bagi mereka berdua ya. Dan pengalaman ini ditumpahkan ke teman-teman kita berbagi cerita. Jadi kita ambil segi positifnya, balik lagi, buang jauh-jauh mantan. Negatif. Oke, sampai jumpa di selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you ya Bang Dendi ya. Siap. Thank you Bang Babay ya. Bang, siap. Dadah.